Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam buat saudara sekalian dalam program KKA Bertumbuh Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Doris Syanturi. Pada kali ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan berkat Tuhan kepada kita dalam program ini. Saudara, kita belajar dari seorang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang buta yang hidupnya sehari-hari hanya merindukan sebuah pertolongan saja supaya dia bisa bertahan hidup, saudara. Kita melihat di dalam Nats Markus pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-10 ayat ke-46. Demikian sabda Tuhan, saya baca sampai ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini kita belajar tentang iman Bartimeus. Seorang Bartimeus yang buta dan dia seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Dia ada di Yeriko. Hari-hari kerjanya hanya ngemis. Kalau namanya mengemis tentu karena kemungkinan besar karena sudah tidak ada yang peduli dengan dia, sehingga harus dia berusaha seorang diri mencari jaminan hidup, jaminan makan supaya perutnya bisa makan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Bartimeus ini kita harus mengerti, Bartimeus seorang berdosa. Bartimeus seorang yang berdosa. Dia orang yang berdosa. Orang berdosa itu butuh pertolongan. Orang berdosa itu butuh nasihat. Orang berdosa itu butuh keselamatan. Orang berdosa itu butuh orang yang menolongnya. Nah, dalam nats ini kita melihat ada dua tokoh yang menonjol,
yaitu Tuhan Yesus dan juga Bartimeus. Walaupun ada tokoh lain yang notabene menghalang-halangi ya iman Bartimeus ini. Ya, belajar dari nats ini saudara, ya. Iman Bartimeus adalah iman yang menyelamatkan. Ya, kalau iman itu ada iman yang menyembuhkan. Ya, saya lebih tertarik memberikan tema untuk nats ini saudara, iman yang menyelamatkan. Mengapa menyelamatkan saudara? Ya, iman Bartimeus ini begitu luar biasa. Ya, kalau kita belajar melihat seorang Bartimeus, hari-harinya dia hidup dengan belas kasihan orang lain. Pada waktu yang tepat Yesus lewat. Pada waktu yang tepat Yesus lewat dan akhirnya Bartimeus mendengar kedatangan Yesus. Ya. Dikatakan dalam nats ini bahwa bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Yesus itu bersama-sama dengan muridnya dan juga ada orang-orang banyak melihat Yesus yang sangat terkenal pada waktu itu, yang sangat viral. Sebab kenapa? Yesus bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat yang pada waktu itu sudah jarang di tengah-tengah bangsa Israel yang sedemikian besar peristiwanya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, Yesus menjadi sorotan pada waktu itu. Nah, Yesus sudah banyak dibicarakan. Tentu Bartimeus dituliskan dalam Alkitab bukan tuli, dia buta saja. Artinya setiap perbincangan orang-orang tetap Bartimeus bisa mendengar tentang kisah Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, ketika Yesus ada di Yeriko, dia mendengar cerita tentang Yesus. Dan dia mendengar pada waktu Yesus lewat, saudara. Saya hanya sedang berpikir, saudaraku, apakah pada waktu hari itukah seorang Bartimeus mendengar tentang Yesus? Kemungkinan besar Bartimeus ini sudah mendengar Yesus sebelum Yesus ada pada waktu Bartimeus berjumpa dengan Yesus. Makanya ketika Yesus tiba-tiba hadir di sana, dia tertarik, saudara. Tentu cerita-cerita tentang Yesus dia sudah dengar sebelumnya. Nah, kalau kita ketemu seorang artis, saudara, tentu artis ini kan kita nggak mungkin kenal tiba-tiba, saudara. Kita sudah tahu dulu informasi tentang artis itu, sehingga ketika artis itu datang, kita langsung merasa perlu jumpa yang mana. Jokowi datang, saudara, ke tempat kita. Apakah dia baru datang, baru tiba-tiba kita cari dia mana Jokowi? Tentu perkenalan pertama bukan sesuatu hal yang terlalu mendambakan bagi kita kalau kita tidak mengerti sebelumnya tentang bagaimana orang itu, saudara. Karena tentang Yesus ini sudah siar kemana-mana, saudara. Nah, itu sebabnya ketika Bartimeus mendengar tentang Yesus, dia berpikir, aku tidak mau ketinggalan ini. Yesus ini datang dan saya harus berjumpa dengan dia. Dia tidak mau hanya mendengar dari kata orang. Dia ingin menikmati Yesus. Sebelumnya dia hanya dengar tentang Yesus menyembuhkan, tapi dia sendiri tidak pernah mengalami apa yang dibuat oleh Yesus. Dan karena memang Bartimeus seorang yang sedang membutuhkan pertolongan, itu sebabnya dia mau mengalami pertolongan Tuhan. Bartimeus sadar dia adalah orang yang butuh pertolongan. Ketika kita mau mengalami iman seperti Bartimeus, iman yang menyelamatkan, kita harus sadar bahwa hidup kita butuh pertolongan. Itu yang pertama, saudara. Sadari hidupmu butuh pertolongan. Jangan pernah menganggap pintar. Jangan pernah engkau merasa hebat dengan hidupmu. Jangan pernah. Tetapi sadari hidupmu bahwa hidupmu perlu keselamatan dari Tuhan. Perlu pertolongan dari Tuhan. Sadar kita orang yang tidak mampu. Sadar kita orang yang terbatas. Sadar hidup kita hanya sebentar saja. Seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi sudah tidak kelihatan. Kesadaran penting, saudara.
Untuk mencapai iman yang menyelamatkan seperti Bartimeus, kita harus sadar, kita harus mengenal diri kita. Seorang filsuf Yunani, Sokrates, berkata, kenalilah akan dirimu. Orang yang berhasil mengenal dirinya, dia adalah orang yang akan menjadi luar biasa. Sebab dengan mengenal dirinya, dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Tetapi kalau orang tidak mengenal dirinya, saudara, dia akan sembarangan saja berbuat hal, sekalipun itu fatal akibatnya dan tidak karuan. Saudara-saudara, yang pertama yang perlu menjadi catatan buat kita tentang Bartimeus adalah ketika Yesus lewat. Ayat yang ke-47, didengarnya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ya, coba kita bayangkan, saudara. Kalaulah Yesus ini baru didengarnya, kira-kira apa yang menarik bagi Bartimeus? Nggak ada. Baru didengar. Dia belum tahu tentang Yesus itu siapa. Tetapi karena dia sudah tahu, makanya Alkitab mengatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus. Loh, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, berarti dia sudah tahu. Dia sudah dengar tentang Yesus. Ada banyak orang Kristen mendengar tentang kuasa Yesus, tetapi tidak mau dipulihkan oleh Tuhan secara khusus. Ada banyak orang yang sudah lama mendengar Yesus, mendengar jalan keselamatan itu. Ada banyak orang-orang sudah keluar masuk gereja, tapi tidak mau mengalami sendiri kekuatan dan pertolongan Tuhan. Seorang Bartimeus, orang yang betul-betul dia mau mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia tidak hanya mendengar, dia sudah tahu. Tetapi dia bilang di sini, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia orang buta, bagaimana dia melihat Yesus? Nggak bisa. Dia nggak melihat Yesus. Dari mana dia tahu Yesus ini bisa menyembuhkan? Kalau bukan dari kata orang. Seringkali kita mendengarkan dari kata orang Yesus itu luar biasa. Tapi apakah kita sudah mengalami Yesus dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ini menjadi catatan buat kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Buat hatimu menjadi tanah yang subur yang ditanami oleh firman Allah. Sehingga firman itu bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat dalam program KKA Bertumbuh, kita harus berubah untuk mencapai iman yang menyelamatkan itu. Saudara harus menyadari bahwa kita orang yang terbatas. Itu tadi yang pertama. Kita menyadari, kita mengenal siapa kita. Terus yang kedua, saudara, miliki kerinduan untuk mengalami pemulihan. Miliki kerinduan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika Bartimeus mendengar Yesus sudah datang, dia berseru, dia yakin. Kalau bagi Bartimeus Yesus tidak penting, tak perlu dia panggil Yesus. Tapi dia yakin. Dia tahu tentang Yesus dari kata orang. Dan dia mau mengalami Yesus. Saudara. Tapi ternyata tidak sampai di sana, saudara. Ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur dia, banyak menghalang-halangi dia. Ketika imanmu dihalang-halangi oleh ayahmu, ketika imanmu dihalang-halangi oleh ibumu, ketika imanmu dihalang-halangi oleh bibimu, pamanmu, saudara-saudaramu, kakakmu, iparmu, semua, siapa saja di tengah-tengah keluargamu yang menghalangi imanmu bertumbuh. Engkau ingin belajar melayani Tuhan lebih baik, tapi engkau tidak diberi kesempatan, tidak diberi waktu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sedang mengalami persoalan iman,
yang sedang dipertaruhkan. Saudara, iman Bartimeus sedang dipertaruhkan. Apakah dia mundur? Tidak. Tapi yang ketiga, Bartimeus tidak mau mundur. Dia tetap maju. Dia percaya. Dia yakin bahwa hidupnya akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan. Yang pertama, saudara-saudara harus menyadari bahwa saudara adalah manusia yang terbatas yang butuh pertolongan Tuhan. Dalam kurung, kenalilah akan dirimu. Siapa engkau? Kita hanya manusia biasa. Kita butuh Tuhan. Yang kedua, ketika kita dengar tentang Yesus, tentang firman Allah, jangan keraskan hatimu. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus, sahabat KKA yang bertumbuh. Yang kedua ini penting, saudara. Apabila engkau dengar firman, maka dengarlah, berikan hati untuk dirubah oleh firman itu. Dan yang ketiga, saudara, ketika ada penghalangan akan iman, entah pekerjaanmu kah, entah keluargamu kah, entah apapun kesenanganmu, hobimu kah, karena engkau tahu engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara, apapun yang menghalangi Bartimeus, dia tetap maju bersama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maaf, tidak banyak orang yang punya iman seperti Bartimeus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita responi firman ini, iman yang menyelamatkan. Bapa di sorga, berkati setiap pemirsa, berkati setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan di dalam program Sahabat KKA Bertumbuh kali ini. Tuhan tolong supaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini boleh diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Lebih-lebih iman mereka boleh menyelamatkan mereka, karena mereka punya tujuan yang jelas. Mereka menyadari bahwa hidup mereka perlu keselamatan. Mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan dan mau dengar dan mau diubah oleh Tuhan. Dan mau terus berjuang dalam iman apapun resiko. Sekalipun banyak halangan, tetap mereka mau datang kepada Tuhan. Tuhan keselamatan mereka. Terpujilah nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, selamat malam. Pada kali ini dalam program KKA Bertumbuh, kiranya Tuhan memberkati. Bersama saya Pendeta Doris Yanturi dalam pelayanan Rumah Dua Ministry. Tuhan Yesus memberkati.